Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dari Tim Yamaha dan juga yang kami hormati pula Bapak Dian SPD selaku Kepala Program Teknik Otomotif. Tidak lupa kami sampaikan juga secara hormat kepada teman-teman guru teknik otomotif atau yang biasa disebut dengan teknik sepeda motor atau TPSM. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita semuanya masih bisa berkumpul di ruangan guru teknik otomotif yang saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan. Tidak lupa salam serta selawat senantiasa kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berjaya syafaat guru yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di hari yang mulia. Amin. Kepada teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan kami yaitu dari Guru BJOK memaparkan beberapa rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah atau yang biasa disebut dengan komunitas belajar di sekolah. Kemudian beberapa yang akan kami sampaikan yaitu tentang efisiensi gerak lari, di mana efisiensi gerak ini berpengaruh pada hasil kecepatan lari. Kemudian kami juga mempunyai alasan kenapa kami berkolaborasi dengan teman-teman teknik otomotif, di mana sudah mulai lulus dari sekolahnya atau taraf SMK, maka anak-anak ini siap untuk bekerja. Dan salah satu efisiensi gerak lari ini adalah di mana anak-anak ketika sudah mulai masuk ke dunia kerja, mereka harus menyiapkan fisik yang baik, kemudian teknik yang baik pula supaya dalam tes fisik ketika masuk di dunia kerja sudah mendapatkan intensitas gerak dan juga efisiensi gerak yang baik sehingga mereka dapat lulus dalam tes tersebut. Sebelum kami memulai acara ini, perkenankan kami untuk membuka acara ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Pada kali ini efisiensi gerak lari, ya, kita efisiensi gerak lari itu bisa diterapkan mungkin ketika berada sebelum dilaksanakan praktek. Ya, jadi sebelum dilaksanakan praktek biasanya kan di TFL, ya, di mata pelajaran praktek TFL itu sebelum dilaksanakan praktek kita biasanya melakukan fisik dulu, ya. Kita mungkin senam, kemudian push up, sit up, dan senam. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kondisi fisik anak ketika mencari kerja, ketika rekrutmen nanti, supaya ya, jadi diharapkan bapak ibu guru nanti khususnya ketika mengerti nanti itu dapat berkolaborasi dengan, ya, guru olahraga yaitu dari Pak Bendi dan Pak Marino. Untuk kolaborasinya adalah nanti ketika melaksanakan praktek sebelum melaksanakan praktek nanti bisa dibantu, ya, bisa dibimbing juga oleh Pak Bendi dan Pak Marino untuk efisiensi beralihnya seperti apa, kemudian untuk fisik yang lainnya mungkin, ya, seperti apa. Nanti terima kasih pada Pak Bendi dan Pak Marino setelah berolahraga itu nanti juga bisa membantu kami dalam hal peningkatan fisik siswa, dalam hal persiapan kerja anak, supaya nanti ketika anak sudah lulus itu sudah memiliki fisik yang cukup bagus, kemudian ketika ada tes
kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keberkahan sehingga kita bisa melaksanakan sebagian daripada ibadah dan tugas kita dalam berdoa dan sehat untuk kita semuanya. Tak lupa pada satu kesempatan siang hari ini kaitannya kegiatan bagian dari wakil dan melalui untuk Alas 006 gelombang 1 yang saat ini kami laksanakan. Dan untuk pada satu kesempatan siang hari ini tak lupa saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun juga kepada Bapak Kepala Program PO atau Teknik Otomotif yaitu Bapak Dian Program Teknik Otomotif untuk Sultan Desa Bidara dan tak lupa juga saya ucapkan matur nuwun dan sebenarnya untuk dari yang motor mobil yang dalam ini di Nigeria dari dalam beliau Bapak Rio dan ini menjadi satu bagian daripada dan pada satu kesempatan siang ini Pak Andi sampaikan bahwasanya untuk rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah dalam hal ini yaitu efisiensi gerak lari bagian daripada rencana tindak lanjut untuk program kami. Dan boleh kalau boleh saya mengatakan tadi itu sudah disampaikan sedikit satu kalimat yang disampaikan oleh ketua program teknik otomotif yaitu Pak Dian kaitannya nanti outputnya dan nanti hasilnya bisa optimal yaitu nanti setelah lulus salah satunya adalah anak mendapatkan pengalaman tambah ilmu kaitannya untuk kebutuhan jasmani kalau saya menilai. Dan untuk hari ini saya berkata cukup tambah mengenai kaitannya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Lantas yang pertama yang perlu kami sampaikan yaitu apa tujuan pembelajaran tumbuh. Lantas untuk dua poin tersebut boleh kita nantikan bahwa ini memang bagian dari materi untuk kegiatan atletik, tapi kalau berkaca tentang kolaborasinya untuk anak-anak yang dikatakan itu teknik otomotif untuk paling tidak memberi pengalaman kepada anak untuk melatih kebugaran fisik dalam hal ini. Lantas yang kedua yaitu apa yang menjadi program utama dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang, yaitu adalah peningkatan daya tahan kardiovaskular. Yang ketiga, bagaimana produk atau produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang yang akan dipublikasikan, yaitu adalah hasil proyek diperhatikan dalam lari jarak menengah. Poin yang kedua, bagaimana cara mempraktekkan gerak yang efisien dalam lari jarak menengah. Poin yang terakhir yaitu bagaimana siswa dapat mempraktekkan lari level pada jam pelajaran PJOK. Untuk materi selanjutnya yang kelima yaitu kaitannya apa tipe proyek yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek, yaitu adalah keberhasilan dalam program
kardiovaskular melalui latihan gerak efisien pada lari. Yang ke-7, siapa saja murid yang dilibatkan, yaitu murid-murid siswa kelas 10 yang proyek dilakukan pada 1 semester 1 bulan November. Maka pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini? Yang pertama adalah produktif PPLG, produktif TO, dan produktif AKR. Yang selanjutnya adalah apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler atau co-kurikuler atau P5 itu bagian daripada kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini untuk menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Dan selanjutnya secara teknis nanti ada tabel pemaparan materi yang nanti saya akan disampaikan oleh rekan kami Pak Ferdi Budiharjo. Mohon sebelumnya saya sampaikan kepada beliau kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan melanjutkan tentang resepsi kali ini, yaitu kita mulai dari mata pelajaran yang menjadi lokomotif, yaitu PJOK. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat adalah produktif. Bisa ini bagian dari PPLG, bisa juga kelas 10, juga kelas 11, baik dari jenjang PPLG atau jurusan PPLG ataupun teknik otomotif dan juga AKR. Kemudian peran yang terlibat adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai motivator, kemudian guru PJOK, dan tentunya guru produktif semua jurusan. Kemudian lokasinya adalah halaman upacara, yaitu SMK Negeri 1 Jatiroto. Produk yang kita hasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian teknologi yang digunakan adalah speaker, internet, YouTube, peluit, dan presensi, dan juga hasil daripada kegiatan lari level yang kami lakukan. Kemudian gambar besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan kami lakukan yaitu tingkat satuan pendidikannya SMK Negeri 1 Jatiroto, kemudian kelasnya kelas 10 dan kelas 11. Kenapa di sini kami sampaikan kelas 10 dan kelas 11? Produk ini adalah tugas kami untuk menyelesaikan tahap PKG guru PJOK, di mana materi yang akan kami sampaikan terkait dengan efisiensi gerak ini nanti berkelanjutan antara taraf kelas 10 dan kelas 11. Jadi saya nanti untuk kelas 10, kemudian Bapak Mariono itu menjadi fasilitatornya untuk kelas 11, untuk kegiatan kelas 11. Kemudian untuk acara ini memang kami rencanakan untuk kami jadikan satu untuk efisiensi, karena mohon maaf sekali kegiatan di SMK untuk bulan-bulan seperti ini sangat banyak, sehingga kami mengambil kesimpulan kami jadikan satu karena programnya sama-sama efisiensi gerak. Bedanya adalah kalau untuk saya itu di kelas 10, kemudian untuk Pak Mariono itu di kelas 11, seperti itu. Kemudian tentang topik efisiensi gerak saat melakukan lari jarak menengah. Kemudian total waktunya yaitu 4 kali 45 menit ini kita ambil dalam 2 kali pertemuan yang setiap kelasnya itu 2 jam. Jadi saya 2 jam kali 45 menit dan Pak Mario nanti 2 jam kali 45 menit, seperti itu. Kemudian dimensi proyek sebagai pelajar Pancasilanya adalah yang pertama adalah kemandirian, karena setiap siswa harus memiliki potensi fisik yang baik yang tidak bisa dibantu oleh teman lain. Ini sifat mandiri. Kemudian gotong royongnya kita melakukannya secara bersama-sama. Dalam konteks setiap anak lari, setiap siswa lari ini tidak harus satu pelari, tapi bisa dilakukan secara banyak. Kemudian bernalar kritis, di mana anak-anak harus mempunyai tingkat kemampuan fisik yang baik
dan juga mereka mampu menguasai situasi, apakah fisiknya sanggup untuk melakukan kegiatan itu ataupun fisiknya lemah atau kurang dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kemudian tujuan pembelajarnya adalah siswa dapat mempraktekkan efisiensi gerak saat melakukan tes fisik masuk dunia kerja. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan prosedur melakukan lari jarak menengah ataupun jarak jauh. Pembagian peran guru PJOK dan guru mapel produktif sebagai fasilitator dan pembimbingnya. Siswa kelas 10 sebagai subjek pembelajaran dan juga kelas 11 juga sebagai subjek pembelajarannya. Kemudian aset kekuatan sekolah yang digunakan adalah internet sekolah, halaman sekolah, daftar hadir yang sudah disediakan, kemudian pengeras suara, dan pastinya Bapak Ibu guru termasuk siswanya. Kemudian yang berikutnya adalah alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya aktivitas guru PJOK berdiskusi dengan guru kelas ataupun guru produktif. Kemudian guru PJOK menjelaskan proyek yang akan dilakukan oleh peserta didik, yaitu lari, level itu tadi. Kemudian guru PJOK membentuk kelompok dan membuat kesepakatan bersama untuk kegiatan proyek yang akan dilakukan. Guru menyampaikan materi melalui beragam peragaan langsung ataupun video. Contoh videonya sudah kami terangkan di sini melalui link tersebut. Kemudian karena ini nanti juga ada backsoundnya, maka kami gunakan untuk backsoundnya di YouTube juga yang linknya sudah kami sampaikan juga. Kemudian pengumpulan informasinya adalah peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai media dengan manfaatkan internet yang dimiliki sekolah atau menggunakan media internet, YouTube ataupun video. Pengembangan dan umpan balik adalah guru melakukan tes, siswa melakukan tes lari pada peserta didik. Kemudian guru memfasilitasi siswa yang mengalami kesulitan. Guru melakukan observasi keterampilan proses gerak efisien. Presentasi yang terakhir adalah peserta didik berkumpul di halaman upacara. Kemudian masing-masing kelompok menyiapkan untuk mempraktekkan daripada level lari tersebut. Kemudian kelompok yang lain diharuskan mencatat dan mengamati gerak efisien pada siswa yang melakukan tes lari level. Dan yang terakhir, guru mengamati kedua proses praktek pembelajaran tersebut ataupun proses praktek lari level tersebut. Dari beberapa yang kami sampaikan, tentu ini kami berikan arahan dan doa mudah-mudahan dalam kelas ini sistem dalam tubuh siswa yaitu terkait dengan fisik itu mengalami peningkatan. Karena apa? Di dalam efisiensi gerak ini menentukan kekuatan seorang siswa dalam melakukan aktivitas. Tentu yang kami inginkan adalah ketika anak-anak setelah lulus dari tahap SMK, maka mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun masuk di dunia kerja. Karena berdasarkan sekolah SMK kejuruan atau sekolah menengah kejuruan ini memang membentuk anak-anak untuk masuk dan siap di dalam dunia kerja. Salah satu pemanfaatan daripada lari ini adalah untuk standarisasi ketika mereka masuk ke dunia kerja. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan program kami. Barangkali Bapak Ibu ataupun Bapak-Bapak menginginkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan hal ini, kami persilahkan. Monggo Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, baik itu berkenaan dengan proses di dalam pembelajaran ataupun mungkin dalam tipe asesmen yang Pak. Baik, tadi dalam sebuah proyek Bapak itu terdapat efisiensi lari yang ditekankan Bapak. Ketika kita mendapatkan sebuah proyek itu, dalam prosesnya nanti kita akan mengetahui berbagai macam peningkatan anak-anak yang berbeda. Apakah nanti dalam proses tersebut
kita juga akan memberikan asesmen atau penilaian yang berbeda untuk masing-masing anak, ataukah nanti juga akan diberikan penilaian atau seperti rubrik yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat, pertanyaan yang menarik. Jadi setelah kita melakukan program rencana gerak ini dan juga penyampaiannya kepada siswa-siswa, kami berharap semua siswa di teknik otomotif khususnya dan juga di produk yang lain ataupun di jurusan yang lain memiliki intensitas kenaikan fisik. Jelas di sini kami menggunakan asesmen penilaiannya secara otentik. Jadi anak-anak kami suruh untuk melakukan terlebih dahulu pemanasan, kemudian setelah itu kami sajikan sebuah materi yaitu tentang lari level, biasa yang disebut dengan lari level. Kemudian setiap kali lari level ini anak-anak mempunyai kekuatan fisik masing-masing, dan tentu saya yakin tidak akan semua anak ini mempunyai level yang sama. Bisa jadi di level kelima mereka sudah istirahat tidak kuat, kemudian level ke-6 mereka dapat, bahkan ada yang level 7 dan lebih. Level ini adalah sebagai penentu daripada peningkatan fisik anak. Tentu di kelas 10 di awal-awal kita masuk sudah pernah kita melakukan tes itu, dan itu nanti tes awal itu akan menjadi acuan kami. Sudahkah anak itu mengalami peningkatan dalam proses latihan, terutama di efisiensi gerak. Karena apa? Waktu kita di kelas 10 awal itu melakukan tes larinya menggunakan tes lari 2,4 bukan level 1. Jadi memerlukan tempat yang luas. Kita harus mencari tempat yang luas di luar sekolahan untuk melakukan lari 2,4 km. Dalam jarak tempuhnya kira-kira 2 kilo, 2,4 km. Kemudian waktunya yaitu untuk laki-laki 10 menit, 10 menit, 30. Kemudian untuk anak-anak perempuan kami gunakan batasan waktunya 12,30, selisih 2 menit. Kemudian dalam prosesnya waktu kami menganalisis sepertinya mereka belum menggunakan efisiensi gerak. Maka dari itu kami menggunakan proses efisiensi gerak ini untuk menyampaikan bagaimana caranya lari yang baik, kemudian efisiensi gerak tubuhnya itu dapat. Ketika anak menggunakan teknik lari jarak pendek, sementara anak itu proses larinya jarak jauh, ini tentu akan menyita waktu. Selain itu juga kondisi fisiknya begitu kuat. Karena apa? Sistem gerak tubuh itu sesuai dengan sebuah kegiatannya. Contohnya adalah ketika anak melakukan lari jarak pendek dengan anak melakukan lari jarak jauh, itu pola teknik gerakannya sudah beda. Yang sering terjadi ketika anak-anak saat ini menggunakan lari jarak jauh, itu mereka tekniknya menggunakan jarak pendek, harus pakai cincin tumpuan kaki depan, kemudian langkahnya pendek cepat. Itu adalah langkah yang salah atau cara yang salah. Maka proses ini adalah penyampaian bagaimana cara lari itu atau efisiensi gerak itu mereka paham. Oh, kalau menggunakan lari, kalau kita menggunakan lari jarak jauh, maka tapakan yang digunakan itu adalah kaki bagian belakang, kemudian ke depan, kemudian konsisten larinya tidak perlu cepat-cepat tapi konsisten, atau biasanya disebut dengan latihan jogging. Tidak jalan juga tidak lari cepat, jogging aja. Kemudian termasuk gerakan tangannya, cara mengambil napas, itu salah satu nanti yang akan kami sampaikan. Kemudian dari proses awal yang dulu pernah saya ambil ketika semester 1, anak-anak mulai lari jarak jauh dengan 2,4. Nah, penentuannya ketika level ini nanti anak kami harapkan memasuki level yang tinggi, atau biasa standarnya untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun itu untuk laki-laki itu di atas 6 levelnya Pak, itu standarnya. Itu kami berharap anak-anak teknik otomotif yang rata-rata 90% adalah laki-laki ini nanti saya berharap semua levelnya melebihi ambang batas akhir yaitu 6. Gitu. Dan biasanya ini nanti di perguruan tinggi naik di dunia kerja levelnya akan dinaikkan menjadi 7. Jadi nanti seandainya anak-anak dapat level yang 7 atau lebih itu nanti akan tentunya menjadi hasil yang baik. Seperti itu Pak, dan tetap penilaiannya tetap asli otentik berdasarkan level yang anak dapat. Atau
Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya kira waktunya sudah siang dan saatnya Bapak-bapak semua untuk absen pulang. Terima kasih, kami mengganggu waktunya. Mungkin dari Pemerintahan ada yang perlu disampaikan? Sudah? Terima kasih. Saya kira semuanya sudah jelas. Kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak bisa meningkatkan fisiknya, kemudian anak-anak setelah lulus anak-anak bisa masuk di dunia kerja sesuai yang mereka harapkan. Demikian, terima kasih. Sebelum kegiatan ini kami tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Cukup dari saya cukup sekian. Banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.